Selamat Bupati. Hari ini gimana kesannya Pak berpidato pertama di Ya biasa aja. Kesannya cukup bersejarah buat kami ya. Saya menyampaikan mungkin summary daripada visi misi kami kan. Ya memang kelihatannya dari apa yang kami sampaikan tadi itu kan bagian yang penting-penting sekali. Terutama yang urgent yang harus kami lakukan bersama seluruh jajaran baik DPRD maupun perangkat daerah di Badung. Saya melihat bahwa seperti apa yang saya sampaikan dalam pidato, bahwa kita ini sekarang dalam posisi sudah menjadi daerah pariwisata, sudah menjadi destinasi pariwisata. Mungkin dulu pendahulu kita termasuk tokoh-tokoh pemimpin kita yang dulu di Bali ini semua berkeinginan bagaimana menjadikan Bali menjadi daerah turis, dan itu sudah terwujud. Terbukti tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Badung ini cukup besar, malahan untuk sampai tahun 2025 ini harapan kita mencapai di angka 7 juta lebih. Ini membuktikan sebagai indikator bahwa Bali secara umum dan Badung khususnya memang menjadi daerah tujuan wisata. Nah, setelah dalam beberapa tahun ke depan ini kita menjadi daerah pariwisata, ternyata di Bali mungkin ya kenikmatan yang kita terima selama ini, saya melihat bahwa ada tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu maka kami berdua ketika kami diberikan kesempatan oleh partai pengusung untuk maju di dalam Pilkada 2024 kemarin, bahwa kami mengusung visi yaitu bagaimana mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan usaha kebaru. Kalau kita melihat visi itu berarti mewujudkan pariwisata berkualitas. Artinya bagaimana membangun pariwisata yang memiliki daya saing. Bukan kita bicara pariwisata lagi. Karena di dalamnya ada rasa kenyamanan ya, dalam berbagai perspektif. Nah, berangkat dari kondisi itu saya melihat bahwa tantangan kami yang pertama adalah bagaimana masalah isu kemacetan. Ini menjadi isu strategis di dalam visi misi kami dalam memimpin 5 tahun ke depan. Kemacetan, maka seperti apa yang teman-teman media cetak dan elektronik yang saksikan dengar tadi, bahwa kami sudah menyampaikan secara rigid terhadap pembangunan jalan yang akan kami bangun. Karena itu salah satu upaya yang menurut hemat kami, menurut pandangan kami berdua ini adalah itu akan bisa meminimais persoalan kita masalah kemacetan yang terjadi. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak bangun seperti itu, tentu dalam rangka kita membuat rekayasa lalu lintas tidak akan bisa. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sederhana aja, seperti di jalan perempatan Piti Tengah itu kan. Dengan konsep tahun 2025 ini kita sudah memasang anggaran sekitar 12 miliar lebih untuk perbaikan pemeliharaan jalan di Merta Agung. Yang mana jalan itu 3 meter, sekarang sedang akan ditutup dengan trotoar drainasenya menjadi 80 menjadi sekitar 5 meter. Dan ini akan kita bangun nanti akan satu arah, sehingga orang dari Kerobokan menuju Piti Tengah tidak langsung ke Kerobokan, tapi kita akan belokkan ke kiri menuju Merta Agung dan menuju Mertenadi, melingkar di Banjar Taman dan menuju Piti Tengah belok kiri dan terus. Jadi di perempatan Piti Tengah itu tidak akan ada pemberhentian. Itu langkah kita untuk langkah awal dulu, dan termasuk juga orang dari Piti Tengah mau menuju Teku Umar nggak langsung ke timur, dia langsung ke kiri juga lewat ini Betagung, besok ke kiri. Dan termasuk juga yang lain. Makanya yang urgent yang kita wujudkan juga sekarang adalah akses dari Kerobokan, dari Banjar Taman itu menuju Berawo Canggu itu kan lewat jalan Piti Tengah, Batu Beling. Nah, kalau saya melihat di sana kemudian kalau ini tetap dibiarkan seperti sekarang ini terlalu padat, sehingga kalau dua arah ini akan berat. Kemungkinan akan bawa satu arah dari timur, dari Batu Beling itu, dari setel Batu Beling ke barat itu, atau mungkin yang kami pertimbangkan mungkin kalau memang tidak bisa ya kendaraan aja boleh, tapi roda 4 nggak boleh. Nah, keluarannya itu nanti dari Berawo menuju Umalas, Banjar Semer, dan menuju perempat yang tadi saya bilang. Rencana mudah-mudahan dari Umalas Banjar Semer itu yang ada sekarang ini, yang mana jalan ke timur ke Dampal itu ada
ada agak ke selatan, agak belok ke kiri lagi di dekat pesawat itu kita akan geser ke utara, sehingga akan lurus menuju ke Dampak dan lurus menuju banyak jalan trase Marlboro Barat, Kumar Pak, Barat. ada nak gini kebijakan rencana pengurangan kendaraan untuk di Badung. Terus yang kedua juga bagaimana kebijakan untuk mengadakan transportasi publik di Badung itu. Kayak TMD kan sekarang perlu dilanjutkan tuh atau Badung ikut membantu. Kalau mau jujur, dalam rangka mengatasi kemacetan kekronis di Badung ini tidak cukup dengan kita membangun infrastruktur jalan. Kita harus juga dorong irigulasi. Nah, hanya masalah mohon maaf, kami kan tidak bisa dong parsial dalam hal ini. Apalagi kita bicara Bali yang secara umum dalam satu pulau kita, kalau Badung yang berapa seperti itu kan tidak pas. Tapi saya punya pemikiran, kami juga punya pemikiran di sini untuk mendorong untuk dibuatkan satu regulasi semacam ada umur kendaraan lah. Bayangkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, dengan tingkat ekonomi yang semakin baik di Badung, orang akan mudah membeli mobil. Nah, kalau ini tidak diimbangi dengan ada satu regulasi, instrumen hukum yang bisa membatasi kendaraan itu, ini kan berat. Seberapapun kita bangun jalan akan tetap macet, ya kan? Dengan mudah dengan uang 500.000 orang bisa beli sepeda motor sekarang kredit. Ini juga selesai. Nah, ini salah satu yang akan coba kami usulkan ke Pak Gubernur atau mungkin kepada pemerintah pusat, sehingga ada satu pembatasan seperti yang saya sebutkan. Nah, setelah kita bicara itu, baru di samping membangun infrastruktur dan tadi itu, ya memang baru kita bicara transportasi publik nanti. Gimana kalau kita tidak menyiapkan transportasi publik tapi kita membatasi orang lalu lintaskan, ini juga susah, harus ada solusinya. Terkait pariwisata berkualitas itu, bagaimana mungkin kebijakan Pak Bupati dalam waktu dekat masih ada turis yang banyak naik sepeda motor, kemudian ada turis yang beli gas melon, Nanti korupsi. Ya ini mungkin ini salah satu dampak juga ya, dampak karena banyak wisatawan yang datang sekarang ini dengan turisme ini kan